dari kecil itu kita dikasih talenta sama Tuhan dan orang tua kita tuh mengasah gitu. Dari situ aku tahu ternyata setiap aku nyanyi Tuhan itu mau aku suaranya seperti itu. Kenceng loh. Kenceng loh. Takut enggak orang. Dari kencengnya kita kurangi lagi. Ini aja sampai ditaruh nih. Ini kenceng. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bareng dengan Sharon dan Ellen. Ini twins berdua. Kenalan dulu ya. Kita kan baru ketemu ini, kontak-kontak juga lewat WA. Siapa duluan nih? Sharon. Ya. Hai, kalau aku lebih ke panggilannya Sharon, dan yang ini kalau aku Ellen, panggilannya juga Ellen. Jadi Sharon dan Ellen ini dua-duanya guru musik ya. Nah, di mana? Monaco Music Course. Nama sekolah musiknya Monaco Music Course. Itu kita sebagai ownernya dan mengajar juga. Sharon dan Ellen ini pengalamannya dengan spiritualnya sangat beda dengan yang lain. Kita sekarang ngobrol di sini buat cerita tentang pengalamannya Sharon dan Ellen yang cukup unik. Buat selama podcast ini saya belum pernah dengar sih pengalaman kata-kata kuncinya malaikat mungkin ya. Iya. Ya itu ceritanya gimana tuh? Awalnya gimana? Siapa dulu yang mau cerita nih? Sharon deh. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu kita cerita dari awal ya. Kita tuh kuliah di Universitas Pelita Harapan di Jakarta. Jadi ngambil kuliahnya itu music education. Jadi memang jadi guru dan untuk performance juga. Jadi music education and performance. Nah, terus tapi memang kebetulan dari kecil itu kita dikasih talenta sama Tuhan dan orang tua kita tuh mengasah gitu, memfasilitasi untuk diasah. Jadi bisa dibilang awal sejarahnya itu gift yang terasah. Gift yang terasa. Terus duluan mau nambahin. Dan setelah lulus kuliah itu, nah pengalaman unik ini dimulai. Wow. Oh, setelah kuliah ya? Setelah lulus kuliah baru pengalaman unik ini dimulai. Jadi tiba-tiba, jadi di hari yang sama dan malam yang sama itu aku mimpi. Ternyata pas kebesokan paginya, dan mimpi itu tuh cuma paling hitungan detik, itu paling lama 10 detik lah. Mimpinya itu cuma sebentar, 10 detik. Di aku. Tapi itu benar-benar nancep di otak, dan sampai sekarang pun suaranya aku masih dengar. Jadi aku mimpi aku diajarin malaikat. Jadi benar-benar aku lihat ada malaikat tinggi gede di sini. Jadi posisiku tidur di sini. Ada malaikat tinggi gede di sini, pakai baju jubah putih, rambutnya segini kuning, dan dia itu cuma satu, tapi suaranya tuh bisa mewakili 3 orang kencangnya. Suaranya keras. Saking kencangnya, jadi kayak satu malaikat bisa kayak 3 yang nyanyi sekaligus gitu. Oh, dia bernyanyi. Dia nyontoin satu suara, dan suara itu ketangkep. Oh gitu, ternyata suara yang diinginkan setiap aku nyanyi tuh suara seperti itu. Bisa dideskripsiin nggak sih suaranya? Kencang sekali. Kenceng banget. Benar-benar kencang banget. Karena suara dari situ aku tahu ternyata suara malaikat itu kencang-kencang dan bagus-bagus. Nah, dari situ aku tahu ternyata setiap aku nyanyi Tuhan itu mau aku suaranya seperti itu. Makanya dikirim jenis suara yang seperti itu, malaikat, istilahnya malaikat bule lah kalau istilah kita, malaikat bule. Kalau itu berbeda. Di mimpi yang bersamaan, di malam yang bersamaan, Sharon pun mimpi. Mimpinya itu datang juga malaikat, tapi malaikatnya malaikat jenis yang negro. Jadi otomatis bentuk suaranya beda. Nah, begitu nyanyi, aku langsung tahu. Bahkan sampai sekarang kalau aku nyanyi, suaranya itu seperti yang aku dikasih dengar suara malaikat negro itu. Kayak gimana? Nanti kita contohin. Jadi sebelum ngomong lebih detail lagi ya, itu memang aku pernah dengar juga dari temanku kalau malaikat itu memang bermacam-macam rasnya ya. Ya pernah dengar waktu, dan ada yang cerita juga waktu kita mes atau kita pujian penyembahan di tempat ibadah, kalau memuji Kristus itu kan malaikat juga ikut bernyanyi. Nah itu yang
yang bisa lihat sebenarnya tuh Ellen apa Sharon ini? Maksudnya kalau dalam konteks ini. Kalau konteks malaikat dua-dua bisa. Oh, dua-dua bisa Dua-dua lihat bisa. kalau malaikat. Kapanpun atau gimana? Biasa aku lihatnya dalam mimpi atau kalau lagi doa tertentu. Oh. Misalkan lagi doa mau mengusir sesuatu itu yang kurang baik itu aku sebut namanya, kebetulan malaikat yang ikut aku tuh Rafael. Itu juga ada cerita itu, tiba-tiba aku mimpi aku diganggu sama makhluk ya gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong Rafael. Nah, terus sejak saat itu aku ingat yang mendampingi aku tuh malaikat Rafael. Oh. Makanya nama tengah kita Rafaela. Oh. Dari itu nama juga. tengahnya Rafaela. Dan jadi berdua nih Rafael semua. Rafael, dan Tuhan juga kasih gift untuk kesembuhan tuh di tangan sebelah sini. Oh. Nah itu makanya kalau kisah tentang malaikat tuh lumayan banyak ceritanya. Oke, lanjut. Tadi gimana? Mimpinya lanjutnya gimana? Yang malaikat ya. Jadi di hari yang bersamaan itu yang tadi yang udah Ellen ceritain, mimpi kalau dia kan aku malaikat bule, kalau aku malaikat negro. Jadi suaranya itu benar-benar tebel, bulat, kayak misalkan nanti kita contohin lagu yang When You Believe misal. Our God itu. Nah, itu nanti aja contohnya ya. Itu juga sama, sejak saat itu kalau aku nyanyi nih mewakili bentukan suaranya langsung munculnya kayak gitu. Jadi ini kalau ngomong kan suaranya beda. Kalau nyanyi suaranya beda. Suaranya jadi lebih tebal. Ya seperti yang dicontohkan sama malaikatnya itu. Dan itu kok saya penasaran juga ya, maksudnya bukan kita mau menghujat atau bagaimana, cuman kan kalau kayak Rafael, terus Gabriel, Michael itu sosoknya apa sama dengan yang digambarkan kalau yang di buku-buku doa Katolik atau Kristen itu? Sebenarnya hampir sama. Cuma kalau untuk wajah detail seperti apa itu aku cuma pernah lihat. Yang pasti mereka sangat mancung. Mancungnya tuh melebihi, katakanlah siapa yang artis yang paling mancung itu kalah. Mancungnya benar mancung sempurna. Terus kalau pas mereka lagi nggak pakai jubah, jadi badannya tuh six pack yang benar-benar sempurna itu benar. Dan mereka tinggi, badannya benar tegap yang sempurna. Orang rajin nge-gym pun kalah sama badan mereka ya, kategori sempurna lah malaikat itu. Tapi itu semua diizinkan Tuhan. Karena kalau kita cuman terikat melekat sama malaikat doang kan kayaknya jadi kelekatan juga kan, itu nggak boleh kan. Kita misalnya pelindungku Rafael, terus aku cuman mau sama Rafael nih, itu kan nggak boleh. Cuma mau berdoa sama Rafael enggak boleh. Berdoa tetap sama Tuhan. Tetap sama Tuhan bersama malaikat. Terus kira-kira ada pengalaman apa sih sebenarnya setelah diajarin itu gimana? Apa mungkin langsung bisa atau kayak gimana tuh waktu setelah diajarin Ellen waktu itu, setelah diajarin malaikat yang bule itu, terus Sharon setelah diajarin sama malaikat yang suku Afrikan itu negro. itu maksudnya apa langsung bisa habis bangun langsung nyanyi apa gimana tuh? Jadi sebelumnya memang kuliah musik itu kan kita ngambilnya majornya vokal, minornya piano. Jadi otomatis memang udah dapat dasar-dasar materinya. Terus kita juga les musik di vokal juga. Jadi memang udah tahu secara teorinya. Nah prakteknya itu dilengkapi dengan waktu kita dengar suara malaikat itu gitu. Jadi waktu begitu bangun setiap nyanyi ya otomatis sudah langsung terbentuknya itu gitu. Jadi langsung suaranya beda. Iya, gift yang terasah. Betul. Terus boleh dicoba dong tadi beneran kayaknya warna suaranya tuh kan katanya beda. Iya beda. Aku sama Sharon kalau nyanyi, kalau ngomong kan mungkin kurang lebih sama ya. Kalau nyanyi suaranya totally beda. Iya. Bentukannya beda. Maksudnya mungkin bisa dicontohin kalau yang Angelnya. Lagu apa ya? Ya, berarti itu boleh. Itu satu suara. Yang suara langsung pakai suara berarti lu nada bawah gua agak kenceng lu takut enggak orang dari kencengnya kita kurangi lagi. Ini aja sampai ditaruh kayaknya kenceng.
Our God is an awesome God. He raised from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Emang beda. Warna suaranya emang beda. Beda. Kita kan pujian penyembahan itu ya. Nah, kalau kita pujian penyembahan itu biasanya apakah malaikat ikut pujian penyembahan sama kita apa gimana? Itu. Apa gimana? Ya pengalamannya Sharon Island itu. Kalau pernah sometimes tiba-tiba turun. Jadi kita lagi misalkan 15 menit di awal, ini masih belum. Terus tiba-tiba turun untuk misi tertentu, waktu itu ada. Oh, jadi Ada. memang nggak selalu ya? Nggak selalu. Tapi kalau di gereja, Kalau di gereja sih lebih ke langsung ke rame-rame, mungkin nggak terlalu sekusuk itu mungkin. Kalau di gereja malaikat ada, memang ada. Terus kalau ada nggak sih pengalaman selain yang dimimpiin itu? Terus ada nggak pengalaman lain dengan malaikat yang berhubungan ya, yang berkesan lah, paling berkesan? Kalau malaikat lebih ke ini sih. Kalau yang berhubungan dengan malaikatnya belum. Tapi setelah dari yang itu tuh kita jadi waktu di Jakarta penyanyi rohani under label Maranatha saat itu. Terus otomatis nyanyi pelayanan dari satu gereja ke gereja lain. Nah, salah satunya itu waktu itu ke Australia. Nah, ke Australia CD-nya itu diputar dinyanyiin ya. CD-nya dinyanyiin, itu suara kita. Nah, itu tiba-tiba anak yang autis yang tadinya gerak-gerak nggak bisa diem, dengar suara kita tuh langsung tenang. Gitu, tenang, bahkan mamanya bilang makin tenang dan sembuh gitu. Dari lagu, ada salah satu lagunya ciptaan Jonathan Prawira, Mujizat Setiap Hari. Jadi memang kayaknya yang malaikat ngajarin dengan suaranya tuh mungkin ada karunia juga untuk penyembuhan itu ya. Karunia kesembuhan. Kayak Ellen juga katanya ada karunia penyembuhan di tangan kanan, itu gimana tuh taunya? Jadi pas aku masih SMA mungkin ya. Jadi tiba-tiba dikasih tahu di mimpi. Jadi aku mimpi tanganku yang sebelah kanan ini pas di telapak tangan, dikasih sesuatu sama Tuhan itu kayak berkilauan gitu. Jadi sejak saat itu, waktu itu kan karena masih kecil aku belum tahu lah ya, belum terlalu terasa gitu. Terus pas udah besar, waktu itu mama ada sakit, jadi habis operasi terus pendarahan. Nah kita kan panik, karena panik itu ya udah doain. Nah saat itu kita jamah, benar-benar berdoa dan sambil jamah gitu terus pendarahannya berhenti, sembuh. Sejak saat itu aku makin sering pakai kayak misalkan menyembuhkan diriku sendiri misalnya gitu ya. Aku pakai, aku jamah gitu. Dan itu tapi tetap bisa. Itu ya sambil doa dan pakai iman juga. Kalau diizinkan. Jadi memang nggak selalu berhasil, tapi kalau diizinkan Tuhan saat itu bisa sembuh, maka bisa sembuh. Kalau dibilang karunia kesembuhan, sebenarnya dua-duanya dapat gitu. Makanya nama tengahnya Rafaela. Kalau misalnya ini gift khusus dari Tuhan, aku juga dapat di tangan gitu. Makanya kalau waktu itu misalnya ada luka, kita ada luka kegores atau apa nih, yang lukanya nggak cepat sembuh. Nah terus jamah gitu sambil ya kita doa, gak lama tuh lukanya hilang, sembuh. Nah, bisa ada boyfriend. Iya benar. Serius? Iya. Wow. Hebat ya, Tuhannya hebat. Tuhannya hebat. Tapi emang ya kalau mujizat itu di Kristen, kita pengikut Kristus itu, dokter pun pasti pernah dengar juga mungkin. Ini kayaknya peluangnya nggak bisa sembuh deh. Cuman hanya mujizat yang bisa. Jadi kayak kalau kita pengikut Kristus, jadi pasti bisa sembuhnya ya karena hal yang 1% itu yang katanya dokter mau, atau 10% atau seberapa itu yang bisa menyembuhkan. Terus kalau pengalaman yang mungkin relate, yang berdua ngalami bareng gitu, ada nggak?
Maksudnya dalam hal Ya dalam hal spiritual, dalam hal mujizat Tuhan, atau pernah nggak dapat kayak mujizat Tuhan di hidup yang pengalaman-pengalaman yang nggak enak mungkin ada nggak? ini sama kayak titik terendah. Ya gitu nggak bagusnya tentang Oh. tapi berkenan di share kan? Oh ini dulu sebelum lupa. Oh, Jadi iya. waktu pelayanan itu kita melayani di salah satu gereja di Jakarta. Terus saat itu pendetanya itu fisiknya kurang karena buta, karena penganiayaan sama kekasihnya. Nah terus saat itu belum bisa ngelihat, kita pelayanan di situ. Waktu kita nyanyi lagu itu yang mujizat setiap hari tadi, tiba-tiba di area setempat itu tuh gempa gitu, Gempa lokal. dan merasakan ada yang kuasa Tuhannya datang. Tuh. Terus saat kita menyanyikan itu ternyata terjadi kesembuhan. Yang pendetanya tadi itu mulai dari yang gak bisa lihat, mulai kayak bisa lihat, ada bayangan bisa melihat cahaya gitu. Yang tadinya benar-benar kayak matanya tuh ada ketutupan selaput. Waktu kita nyanyi benar-benar kelihatan mulai bisa lihat cahaya gitu. Dan dia bersaksi tentang itu gitu. Itu gempa lokalnya dirasain semua orang. Semua orang. Ya diizinkan Tuhan sekali lagi. Ya betul dong, harus gitu dong. Kadang kalau kita nggak bilang gitu, ini pokoknya nggak atas izin Tuhan, nanti kita kesombongan. Iya. Dan kita nggak tahu kalau itu dari Tuhan atau ternyata dari yang lain kan nggak tahu kalau kita nggak menyadari itu ya. Wah serem juga ya kayak ada gempa. Semua goyang itu berarti. Maksudnya kayak lampu-lampu gitu. Kayak kalau kita berdiri nih, kayak kerasa gitu. Jadi kecil gerejanya kayaknya berarti. 2 lantai waktu itu. 2 lantai, tapi di lantai yang kita ibadah itu yang kerasa, di bawah nggak kerasa. Oh, ya berarti emang itu logisnya Tuhan. Jadi tadi kan sempat cerita ya kalau si Sharon ini masih bisa melihat hal-hal lain di luar malaikat, sedangkan Ellen itu Memang dulu pernah dulu memang dari dulu aku nggak lihat, karena mungkin ya Tuhan tahu ya, mentalku lebih takutan kok, kaget kalau lihat something yang mengerikan. Mungkin Sharon masih lebih berani. Jadi itu sejak kapan sebenarnya? Pas dari SMA kayaknya. Oh sejak SMA. Jadi pas memang SMA tuh mulai lihat malaikat gitu, lihat bentuk apa gitu. Tapi aku lebih ke yang bentuk indah-indah. Kalau yang serem-serem, aku memang minta jangan. Aku nggak usah lihat yang gitu-gitu, karena kan aku dengar cerita Sharon, ini itu ada di situ bentukannya gini loh, muka separuh ya. Kan aku mikir di bioskop ada loh ini bentukannya separuh ya. Jadi aku memang doa sama Tuhan, aku jangan lihat yang wujudnya ngeri-ngeri. Memang request kalau itu. Nah, kalau Sharon? Ya lihat itu udah agak dewasa juga sih. Pas bahkan lebih sering lihat tuh pas udah pindah ke Semarang. Waktu di Jakarta kayaknya mungkin lihat, cuma kurang ngeh aja. Tapi memang itu Sharon juga ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu ganggu gitu, jadi nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya kadang mengganggu juga sih, lebih ke kaget kan wujudnya. Terus juga kadang dengar suara mereka tolongin. Nah itu gitu. tuh nggak boleh tuh. Ya kan, cuma ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Gitu. Karena itu bisa aja kan manipulatif. Jadi aku lebih ke ya nggak bisa. Gitu. Akunya nggak mau pokoknya. Gitu. Supaya tidak berinteraksi lebih dengan yang bentuk-bentuk seperti itu gitu. Jadi ya tetap, tapi kalau sekarang lihat lebih ke biar waspada aja. Oh di situ ada, biar diusir. Iya betul. Waspada. Tapi memang ya yang kayak gitu kan, kalau kita juga nggak percaya dengan yang seperti itu juga, itu sebenarnya juga tipu daya iblis juga kan. Kalau kita nggak percaya dengan wah iblis tuh nggak ada, setan tuh nggak ada, itu justru yang merasuki kita tuh iblis. Karena kalau kita nggak percaya iblis, nggak percaya setan, berarti bisa jadi kita juga nggak percaya Tuhan nantinya. Iya kan, nggak percaya malaikat, nggak percaya sebagainya, karena kita mengandalkan logika kita. Jadi kalau pengalaman itu ada pernah mengganggu nggak sih, kayak Ellen Sharon itu kalau memiliki karunia yang seperti itu? Karena aku kan kebetulan lihatnya yang bagus-bagus, jadi aman. Malah untuk membantu tahu ternyata mereka melindungi aku sampai segini-gini nih. Nah itu, di aku sih pengalamannya bagus karena aku juga lihat yang nggak mengerikan kan, jadi pengalamannya bagus. Mungkin di satu sisi malah menaikkan sisi rohaniku.
Bisa membantu sisi rohaniku lebih naik dengan melihat mereka. Dan jadi kayak tahu, oh ternyata malaikat tuh betul ada. Dan aku bisa pakai untuk bantu diriku sendiri atau orang-orang sekitarku. Nah, itu pengalamannya lebih ke pengalaman bagus gitu. Kalau Sharon? Kalau untuk yang melihat gitu-gitu sih lebih ke mungkin karena aku membatasi tidak mau banyak berinteraksi dengan makhluk yang seperti itu. Jadi makanya mereka hanya lihat, menampakkan. Kadang mereka yang takut duluan sama aku gitu, lebih ke kabur. Kalah galak. Iya, kalah galak lebih tepatnya. Karena memang dari awal kalau aku lihat pun aku nggak mau berinteraksi. Kamu kenapa? Menanyakan gitu sedikit pun nggak mau. Karena itu kan berbahaya dari spiritnya. Jadi kalau aku pas lagi lihat gitu, aku lebih ke berdoa ke Tuhan untuk mengusir dianya supaya tidak mengganggu di wilayah itu. Lebih ke gitu aja. Tadi kan kita ngomongin tentang musik terus juga ya. Itu kalau musik kan identik dengan malaikat tuh identik dengan musik ya. Apa semua malaikat itu bernyanyi atau gimana tuh? Malaikat itu ada bagian-bagian. Sebagian malaikat yang bernyanyi itu juga ada kelompoknya. Jadi aku pernah lihat juga setelah dimimpiin malaikat itu istilahnya ada sekolah tanda kutipnya lagi. Sekolah yang kayak misalkan di surga itu ada bagian sekolah yang memang anak-anak Tuhan dipilih untuk kamu di bagian ini, otomatis akan didampingi dengan malaikat yang bisa menguasai talenta itu gitu. Misalkan kayak kita nih, kita dinyanyi. Nah, makanya dikirimlah malaikat yang bisa menyanyi. Atau ada juga waktu itu kita pernah lihat malaikat yang ngajarin harpa. Main harpa. Nah itu dari situ mereka juga tahu nih, anak yang bisa main harpa didampinginya malaikat yang bisa bermain harpa gitu. Jadi lebih ke mengarahkan tujuannya sebenarnya untuk ya kemuliaan Tuhan sih gitu. Ini yang belum pernah kita buka bisa dibilang. Karunia lainnya yang Tuhan kasih ke Sharon dan Ellen, kita bisa dengar malaikat di surga itu lagi nyanyi apa nadanya. Itu yang belum pernah di-share ke umum sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau nyanyi, kayak tadi kan kita nyanyi bagi suara. Kadang aku tahu, oh dia akan tanpa janjian, misalkan lagunya ini tanpa janjian. Lu ngambil suara mana? Cuma janjiannya mungkin gue yang suara 1, lu yang suara 2 ya. Tapi setelah itu pas lagi nyanyi, aku bisa tahu, oh dia akan ngambil nada yang seperti ini. Oke, aku ngambil yang bawah. Kayak ada yang bilangin gitu. Kayak mungkin karena dikirim malaikat itu ya, jadi aku bisa denger duluan. Dan ternyata setelah dia nyanyiin, betul kan nadanya itu. Makanya aku ngambil yang nada ini gitu. Jadi tetap kedengerannya kayak infinity gitu, nyambung. Jadi kayak berjalin semua gitu. Tadi sebelum record ini tadi kayaknya ada cerita Sharon dan Ellen yang jalan-jalan diajak ke mana? Surga atau ke neraka itu tadi. Gimana tuh? Berkenan nggak itu kalau cerita? Itu Sharon apa Ellen itu? Itu sebenarnya salah satu nubuatan Tuhan buat kita gitu. Pernahnya sih baru lihat sekilas ya. Tapi itu kapan Bu? Waktu setelah dapat nubuatan itu 2 tahun setelah kayaknya sih. Waktu masih di Jakarta. Kalau untuk lihat surganya benar-benar masuk ke surganya itu belum. Tapi kalau neraka sekilas lihat, dan itu ngeri sih. Gimana? Mungkin bisa digambarin nggak kira-kira? Enggak, kita bukan kepo apa gimana, cuman kadang-kala kita juga cuman tahu gambaran neraka dari kitab suci ya. Apakah sesuai dengan yang diungkapkan di kitab suci itu atau menurut visionnya Sharon gimana? Waktu itu pas posisinya lagi tidur, nah, terus dikasih lihat ada orang banyak teriak minta tolong. Terus kayak yang aku lihat barisan orang-orang muda, terus di depannya itu di sininya ada setannya. Di depannya sini orang itu setiap orang harus naik. Misalkan dia waktu berbuat dosa tentang tangan dibakar, langsung tangannya hilang. Terus aku dengar suara jeritan, teriakan. Terus udah gitu balik lagi orangnya, terus ganti lagi kakinya yang kebakar gitu. Ya seperti itu, sama baunya itu nggak enak, sangat nggak enak bau. Singkat banget itu. Itu cuma Sharon apa Ellen juga? Sharon ya. Sharon. Itu lewat kayak mimpi juga ya? Lewat mimpi. Ya.
semoga itulah kita bisa diselamatkan lah. Jadi banyak-banyak berbuat baik dan berdoa. berbuat benar. Karena kalau nggak benar nggak bisa. Berbuat baik dan benar. Iya. Wah, serem loh, tapi ya memang beberapa pendeta juga, terus beberapa orang juga, mungkin Romo dan agama yang lain juga kan pernah diajak jalan-jalan ke neraka, ke surga, dan gambarannya mungkin beda-beda. Cuman aku percaya sih kalau misal Tuhan izinkan kita bisa tahu, walaupun untuk mewartakan juga. Jadi kalau menurutku pengalaman Sharon ini pernah ditujuin neraka gimana, kalau menurutku itu harus di-share. Bukan untuk nakut-nakutin sih, tapi ya memang Tuhan izinkan loh Sharon ini melihat bentukannya neraka ini seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Kayaknya kalau lihat Sharon sama Ellen ini ya walaupun aku belum lama lihat sosmednya, kayaknya happy, dua-duanya happy, kayak nggak ada beban, nggak ada masalah. Cuman sebenarnya kalian pasti pernah punya titik terendah dalam hidup. Sebenarnya hampir semua orang yang bertemu kita bilangnya gitu loh. Kayak nggak pernah sedih. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri bicara kita itu udah banyak melewati suka duka dengan Tuhan. Salah satunya tuh itu juga mungkin salah satu titik balik kita kenapa akhirnya Tuhan percayakan di Semarang, tinggal di Semarang gitu. Sebelum Tuhan percayakan kita buka sekolah musik sendiri, itu kita ada usaha di bidang sekuler tambang di Tanjung Pinang tuh. Terus itu sudah berjalan sekitar setahun lebih lah. Tahun hampir mau 2 tahun ya. Terus tiba-tiba ada regulasi yang berubah, yang sehingga itu nggak bisa ditoleransi, nggak bisa jalan lagi, harus stop tambangnya, sedangkan uang udah terlanjur masuk ke sana semua istilahnya. Nah, itu juga ya nggak sedikit lah ya. Nah, itu joinan sama 2 orang waktu itu, dan ada beberapa pihak lah, terus membuat nggak bisa jalan lagi. Otomatis itu jadi titik terendah, karena yang tadinya santai, nggak mikir ini itu, tiba-tiba langsung kayak berubah, benar-benar berbalik keadaannya. Dan sepupu kita tuh semuanya banyak yang tinggal di Semarang. Terus mereka bilang ya udah ke Semarang aja, ke Semarang. Ya udah kita mungkin itu titik balik yang membuat kita jadi pindah ke Semarang ini. Mungkin memang jalan Tuhan, kita harus ke Semarang, pindah ke Semarang, karena Tuhan mau percayakan buka sekolah musik sendiri itu. Waktu di saat jatuh itu ya, namanya orang lagi jatuh kan jarang berpikir rohani ya kan, bohong lah istilahnya, mesti ingat Tuhan. Kan di saat itu juga bisa dibilang agak jauh dari Tuhan. Momen yang agak jauh dari Tuhan tuh itu, karena ya pasti banyak pertanyaan, kok gini? Dari sekian banyak orang, kenapa kita yang harus mengalami itu? Saat istilahnya dari santai kok berbalik, kan pasti protes ada, gitu. Protes, nggak mau lah diajakin ke gereja pun sama saudara, nggak mau istilahnya realita aja, nggak usah rohani. Gitu. Daripada ke gereja tapi mikirnya hal lain ya. Duniawi sekali ya. Saat itu. Kalau Sharon, waktu itu perasaannya gimana? Waktu itu perasaannya lebih ke sebenarnya bukan berontak sih, tapi lebih ke apa ya, yang nggak terima aja. Pertanyaan kenapa harus kita gitu. Terus tapi ya kalau dari aku memang lebih ya udah jalanin aja. Nanti juga pasti dari kecil aku tuh tahu Tuhan nggak pernah bikin kita tuh terjatuh, tergeletak gitu, nggak pernah. Ya udah jalan aja, nanti juga Tuhan pasti tolong. Tapi nggak tahu cara Tuhan gimana, melalui siapa gitu. Kalau aku lebih ke berpikir simpelnya tuh begitu. Ya udah jalan aja. Tapi kan dari titik terendah untuk mencapai ke fase itu pasti ada satu peristiwa atau akhirnya sampai switch jadi berbalik. Oh ya Tuhan, aku mau jalanmu. Kadang kan tadi Ellen bilang kan dia kan agak berontak juga, malas ke gereja jadinya agak itu. Nah itu ada turning point-nya mungkin beda-beda. Ellen dulu gimana ceritanya itu? Sekitar 7 tahun lalu tuh kita ketemu salah satu hamba Tuhan di Jakarta, bisa dibilang itu pembimbing rohani kita. Nah, itu dia pernah doain kita. Jadi nanya, kamu talentanya apa? Oh lebih ke musik, misalnya di bidang musik lah. Terus oke, dia bilang gini, Tuhan bicara melalui dia, buka sekolah. kita nanti akan buka sekolah musik.
Itu 7 tahun lalu. Saat itu kita pikir mana mungkin. Ada nubuat berarti. Kita pernah dinubuatin itu. Terus tapi mana mungkin saat itu. Sempat denial. Mana mungkin, caranya gimana. Bahkan dikasih tahu detail juga, buka sekolah musik usia 3 sampai 5 tahun. Nanti pasti banyak yang cari kamu deh. Nah gitu. Tuhan ngomong details gitu. Cuma saat itu ya kita saat itu kita menyangkal istilahnya ya, di keadaan saat itu mana mungkin, gimana caranya, nggak mungkin. Nah ternyata setelah 7 tahun itu terjadilah yang titik balik itu membuat ini. Terus kita pindah ke Semarang, entah tiba-tiba jalannya terbuka aja ya. Mungkin karena kita di saat pasrah itu aku ya ada sisi bergantung sama Tuhan. Istilahnya waktu itu aku mikir gimana nih ke depannya. Mungkin karena pasrah itu Tuhan turun tangan. Ya, karena pasrah. Dan lagi-lagi karena pemikiran simple. Pemikiran simpelnya saat itu awal tahun baru. Aku cuma mikirnya Tuhan tahun saat itu aku nangis. Ke gereja juga akhirnya. Ke gereja juga akhirnya Tuhan saat itu aku nangis. Tahun depan aku gak mau sedih lagi, aku gak mau nangis lagi. Nah berjalannya itu tiba-tiba dari yang kita berdoa di gereja itu, tiba-tiba Tuhan ketemuin sama salah satu owner sekolah musik di Semarang. Dan dia tuh bisa dibilang sayang sekali sama kita ya, sampai dipercayain untuk jadi mentor buat guru-guru di situ. Nah dari situlah ternyata Tuhan bilang kamu pelajari semua dari A sampai Z tentang sekolah itu. Tuh, karena ternyata itu untuk bekal kita dipercayakan buka sendiri. Tapi kalau sama ownernya sekolah musik itu masih baik kan? Udah nggak pernah ketemu lama sih ya. Udah nggak pernah komunikasi juga. Mungkin karena udah rival. Bukan sendiri kan. Rival jadi. Ya tapi itulah bukan bermusuhan ya. Enggak, kalau ketemu mungkin masih saling menyapa. Cuma ya udah lama gak ketemu juga sih. Ya puji Tuhan. Tiap orang ada berkatnya sendiri-sendiri. Iya betul. Ya memang kalau kadangkala kita juga waktu di titik terendah itu kita baru menyadari juga. Kalau kita menyadari loh ya, itu ternyata Tuhan itu topang kita. Betul. Jadi kita nggak sampai tergeletak. Nah betul, nggak tergeletak. Tadi Sharon ngomong gitu ya, beneran di titik terendah ingat Tuhan, tapi justru kita yang lupa. Seringkali ya kan? Seringkali kita lupa. Keren sih, berarti dari tambang sampai akhirnya berarti memang sebelumnya nggak ada gambaran setelah nubuat itu, dan nubuat itu 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Dan kita nggak mikir selama dari 7 tahun itu sampai buka, kita nggak pernah mikir dari nubuatan itu tuh sampai ke sekarang. Kita nggak pernah mikir lagi ingat tentang itu tuh enggak. Baru ingatnya baru-baru ini mungkin. Baru ingatnya tuh mungkin tahun lalu ya. Kayak oh iya ya kan dulu kita pernah dinubuatin itu ya, buka sekolah musik, dan baru kesampaian dari beberapa tahun lalu gitu. Terus sempat ngobrol sama yang nubuat itu enggak? Jarang sih. Ya siapa tahu kalau ngobrol, makasih loh dulu kita sudah dikasih seperti ini, sekarang kita bisa ya memang kayak terjadi gitu. Pernah nggak sih kayak ada pengalaman spiritual saat mengajar yang berkenan di-share aja sih waktu ngajar musik itu loh. Jadi kayak ini kan kalau Ellen dan Sharon sendiri kalau diajarin sama malaikat kan ya itu pengalaman pribadi. Kalau saat mengajar terus ada pengalaman spiritual yang Tuhan sendiri hadir atau malaikat hadir, gimana waktu ngajar musik itu loh. Itu sih pernah nggak ada? Belum ya. Kalau untuk yang seperti itu belum, tapi banyak juga dari murid-murid kita itu minta diajarin penyembahan. Jadi kayak gimana sih caranya kalau kita nyembah Tuhan itu, caranya gimana, pakai metodenya gimana gitu. Dimana kan memang nggak semua tempat itu mengajarkan seperti itu. Kalau ada pun katanya kaku dan segala macam gitu. Terus juga pernah dengar kalau kita main gitu katanya touch-nya tuh beda gitu. Jadi aku pernah ngajarin itu pas lagi di Jakarta. Muridku tuh produsernya band-band ternama, salah satunya Cherry Bell dan yang lain-lain gitu. Dia produsernya. Itu ngeles piano sama aku. Terus kan selalu minta dicontein dulu. Coba contein dulu Miss, gimana? Waktu dia dengar aku main, dia selalu bilang, ini touch-nya beda loh. Menurutku karena Tuhan kasih sesuatu di telapak tanganku. Jadi yang membuat setiap aku main tuh
dia dengernya touch-nya beda gitu. Touch-nya beda. Touch-nya beda. Sebetulnya ini cara simple sih, tapi bisa dicoba. Kalau sebelum atau sambil ngajar gini ya, misalkan aku sebelahan sama murid, aku suka bilang Tuhan tolong. Wow. Ya, meskipun itu kelihatan apa iya sih. Audible. Enggak, aku doa. Doa dalam hati ya. Itu bisa dicoba sih. Meskipun mungkin orang pikir lu rohani, tapi itu ternyata works. Jadi mulai tahun ini aku mulai gini lagi terapin gini. Ya? Tuhan tolong. Itu bisa otak murid kan kadang nggak ketebak, kadang langsung paham, kadang nggak. Yeah. Setiap aku doa kayak gitu, Tuhan tolong, itu mereka tiba-tiba jadi pintar dan lebih nurut. Ngajarinnya gampang gitu ya. Jadi memang Tuhan tolong gitu aja. Simple banget ya. Simple tapi sangat box. Wow, keren. Kalau siapa? Sharon kan tadi bilang minta diajarin worshiping ya, apa? Penyembahan itu kayak gimana? Mungkin kalau di jenis penyembahan itu, kalau kita ngajarinnya itu lebih ke shortcutnya. Jadi supaya orang ini bisa langsung, kebetulan yang kita ajarin itu salah satu owner mainan di Semarang. Oh iya. Nah itu dia memang di rumah itu suka penyembahan. Nah terus kita ngajarin, jadi penyembahan keluarga, mesbah keluarga. Jadi terus kita bilang kalau mau penyembahan pakai chordnya yang ini. Kita kasih chord tuh yang lebih manis supaya tidak kaku gitu. Dari chord yang manis itu sebenarnya kita dengar karena kita bisa dengar yang tadi gift yang Tuhan kasih gitu. Suara dari malaikat. Contoh simpel gini, secara teori misalkan do mi sol. Nah gitu 1, 3, 5. Yang kita ajarin ya yang lebih sweetnya 1, 2, 3, 5 gitu. Yang banyak shortcut yang banyak orang tuh gak ngeh gitu. Itu karena kita bisa dengar musik di surga itu kayak gimana. Jadi tahu maunya yang kayak gimana. Kalau dideskripsikan gimana itu dengernya tuh? Biar yang nonton ya? bisa nggak kira-kira jadi kayak jadi kita ya itu kayak denger, jadi itu pattern udah ditaruh di otak, tinggal kita salurin, kita nangkep mainnya gitu ya, yang dipencet gimana gitu ya. Emang dituntun Tuhan ya, kayak dituntun Tuhan, bukan kayak harus asal buatan sendiri gitu. Pernah juga kayak gini, kita lagi penyembahan bareng. Saat itu karena sibuk mengajar, jaranglah latihan. Kita sendiri jarang latihan. Terus saat kita dengar, harusnya mainnya kesini nih gitu. Tapi chordnya karena kita jarang latihan, otomatis belum kesini, kita harus mencari dulu gitu. Biasa kan lebih cepat. Itu kan juga kita dibilangin Tuhan, kita sendiri dibilangin Tuhan gitu. Latihan. Tetap dapat tegur juga. Tapi sering kali juga kayak kita kalau lupa doa, lupa apa itu kadang ya Tuhan kadang negornya juga cuman ngomong satu kata cuman nusuk banget ya. Lucu sih ya. Kalian kan kembar identik ya. Sering kali ada kayak dibeda-bedain sama orang gitu nggak sih? Maksudnya kalau ini agak out of konteks dari sini ya. Pernah nggak maksudnya dibeda-bedain kayak nggak enaknya jadi kembar gimana sih? Kalau enaknya kan mungkin banyak ya, pakaiannya bisa sama, terus bisa matching, terus banyak banyak yang bisa lucu-lucuan. Cuman kalau nggak enaknya apa sih sebenarnya? Ini agak out of konteks. Sebenarnya puji Tuhannya karena kita tuh kembar yang satu telur. Jadi makanya dari segi kemampuan dan segi yang talenta yang lain-lainnya Tuhan lengkapinnya tuh benar-benar sama. Mungkin mungkin supaya kita di antara kita sendiri nggak ada yang saling iri ya gitu. Jadi kalau untuk dibandingin sih kayak belum, ya nggak tahu ya, namanya orang pasti membandingkan ya. Tapi pernah nggak sih kalian iri-irian satu sama lain gitu? Kalau dari aku sih nggak pernah. Kalau Ellen? Nggak pernah juga, karena kita sama-sama berpikir gini, persaingan sesungguhnya tuh sama orang luar, bukan sama orang dalam. Sama orang dalam. Iya. Ya inilah intermezzo aja ya. Terus kalau menurut kalian, kalau karunia yang dikasih kalian dari Tuhan langsung ini, itu ada nggak sih tujuannya Tuhan kasih ini tuh? Kayak kalian udah jelas belum sih tujuan Tuhan kasih aku karunia talenta ini untuk apa? Itu udah jelas nggak di pikiran kalian?
Kalau Tuhan kasih apa tadi karunia ya? Tuhan kasih karunia, salah satunya kan yang berhubungan dengan nubuatan juga yang di selain buka sekolah musik itu ada Jadi nubuatan contoh juga banyak jadi contoh orang. banyak orang konseling keluarga. saat waktu dapat nubuatan itu kita juga bingung konseling gimana maksudnya konseling 7 tahun lalu itu ada konseling. Terus kita bingung maksudnya gimana konseling kan kita nggak ngerti ya. Terus ya sekarang tanpa disadari kalau misalnya mama murid nih pada curhat aja, iya Miss, anaknya gini, terus di rumah gimana gitu ya, Miss Miss ya. Orang tua Gitu. murid sering curhat gitu. Iya. Gimana ya Miss ya, anaknya nih bandel gini nih, bahkan tolong Miss, tolong ngasih tahu. Nah malah menitipkan ke kita untuk memberitahu. Terus kan jadi contoh banyak orang. Nah, ternyata itu baru kita rasakan sejak kita buka sekolah musik sendiri itu. Jadi contohnya itu mungkin salah satunya gini, di rumah itu anaknya cewek tapi bisa dibilang tomboy. Nah terus kan otomatis sering nih ketemu kita. Terus jadi katanya mamahnya kepribadiannya jadi berbeda, jadi lebih wanita. Terus jadi lebih ya mungkin lebih nurut gitu. Gitu-gitu. Jadi konselingnya tuh waktu jadi punya sekolah sendiri, terus orang tua murid pada konseling gitu. Tapi emang bener-bener ya nubuatnya yang sekolah musik 3 sampai 5 tahun itu benar-benar ya cuman melayani anak 3-5 tahun atau gimana tuh? Kalau kita bukannya untuk semua usia. Semua usia. Tapi bisa dibilang itu tuh pas zaman kita buka masih langka ya. Iya. Oh. Masih langka. Terus tadi Sharon juga sempat sharing ya. Kalau murid itu dipilihin Tuhan juga ya. Nah, boleh tuh ceritanya. Pokoknya Ya kalau cuman nggak usah yang apa tadi yang off the record nggak usah diceritain nggak apa. murid dipilihin Tuhan, jadi misalkan kan namanya mami suka bawel ya. Kalau yang maminya bawel tuh pasti nggak akan nggak bisa masuk gitu, nggak bisa ngelesin anaknya karena Tuhan tahu pasti nanti akan merepotkan maksudnya kita mungkin. Terus juga misalkan gimana ya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Saat itu mamanya minta tolong, tapi terus kita sempat doa nanya Tuhan, kitanya handle nggak gitu, tapi kayaknya Tuhan bilang jangan gitu. Bukannya kita nggak mau atau menolak atau membedakan, tapi saat itu juga kita nanya ke Tuhan apakah kita boleh menerima menangani anak ini atau bagaimana, tapi Tuhan bilang jangan. Wow. Keren. Jadi emang Tuhan filter juga dan nggak cuman jawaban langsung, tapi kadangkala anaknya mundur sendiri atau orang tuanya menarik sendiri kayak tadi cerita itu ya. Ya kalau mau denger ceritanya yang terrecord boleh les lah. Iya betul. Nanti diceritain. Kalau pengalaman mengajar sendiri mungkin ada yang ya pasti kan ada pengalaman suka, pengalaman dukanya. Gimana tuh? Ada nggak pengalaman suka duka? Udah berapa tahun sih by the way jadi kalau sekolah musik ini? 4 juga ya. 4 tahun. Nah, ada pengalaman suka dukanya nggak dari Sharon dulu mungkin? Kebanyakan sih ya suka karena berdasarkan saringan Tuhan itu ya. Jadi ya istilah baru. saringan Tuhan. Jadi mempermudah dalam pengajaran. Terus juga membiasakan kalau lagi pusing nih ngajarin, Tuhan tolong gitu. Wow. Nah itu juga membantu anaknya nanti bisa jadi lebih nurut, bisa jadi lebih cepat mudah nangkep pelajaran gitu. Tuhan, atau kalau aku bicara sama Tuhan tuh lebih kayak temen, Tuhan tolongin gitu. Akrab ya. Jadi nggak sampai yang baku banget. Kalau sukanya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya gitu. Kalau El? Sukanya karena ketemu orang baru otomatis kan lebih explore lagi. Nah, itu serunya. Tapi kalau dukanya tuh paling ketemu anak yang bandel atau susah diatur. Nah, itu kita biasanya kalau ketemu yang kayak gitu kita suka, Tuhan ini gimana? Bahkan mengenai guru pun kita serahkan kelakuannya ke Tuhan istilahnya. Wow. Namanya guru kan susah diatur itu pasti. Nah, ada gini-gini nih istilahnya terserah Tuhan. Kalau kita udah serahin ke Tuhan kan tanggung jawab Tuhan istilahnya, Tuhan yang jamin gitu. Sampai guru pun diserahin semua ya. Dan itu peristiwa-peristiwa maksudnya kayak seleksinya ya Tuhan sendiri yang betul. Sampai istilahnya seberapa lama orang ini ada untuk membantu kita itu juga tergantung Tuhan. Karena kalau misalkan kita nggak serahin ke Tuhan,
manusia sendiri nggak sanggup ngatur banyak orang gitu. Mantap. Mau tanya lagi. Boardnya nggak? Ya. Magic boardnya ada ya? Magic boardnya kan. Jadi gini, ada lagi karena perjalanan dari kecil yang rohani itu, jadi banyaklah berteman dan berurusan dengan banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhannya ini salah satunya tuh punya vision juga, berkomunikasi dengan Tuhannya juga tajam. Dia ngomong, lihat kita, terus dia bilang, kita itu asal bilang ya, semuanya langsung diberesin sama Tuhan gitu. Wow. Itu magic words-nya itu. Yang penting mau berarti. Iya. Makanya misalkan contohnya Sharon Allen balik lagi ke gereja ya, semuanya langsung diberesin gitu. Dan itu benar-benar kita alamin. Wah, keren. Ini kan kalian berdua tuh kan ownernya dari satu bisnis. Nah, itu kan kemarin aku juga sempat tanya lah yang twins juga. Dalam satu perusahaan, dalam satu sekolah itu ya. Terus ada 2 owner, itu gimana cara kalian maintainnya? Kan 2 kepala yang beda, 2 pemikiran yang nggak mungkin sama kan? Mungkin Sharon sama Aaron juga nggak semua ekstrovert, nggak semua introvert kan? Kelihatannya kita yang mana yang introvert, yang mana yang ekstrovert? Dua-duanya kayak ekstrovert. Ekstrovert semua ini? Enggak juga sih. Sebenarnya orang kita ambivert. Gimana tuh caranya menyatukan 2 kepala dalam satu company, dalam satu sekolah? Biasanya dari aku dulu sih, dari Sharon gitu. Misal kita mau ngadain konser nih, terus kita bilang gini, aku udah punya konsep gini. Terus aku tinggal ngomong ke Ellen, aku sampein, Len nanti acaranya nanti gini nih, namanya ini gini, terus nanti ini gini, oke nggak? Gitu. Kalau Ellen bilang oke, ya udah sih, oke, ya udah berarti jalan. Atau misalkan kayak ini kayak bagian ini ditambah deh atau diganti gini gimana gitu. Lebih ke pembagiannya biasanya gitu. Jadi ada yang tim pemberi ide, ada yang eksekusi di lapangan gimana. Nah, jadi bisa saling melengkapi. Tapi itu posisi itu juga ganti-gantian. Kadang di momen tertentu aku yang bagian pemberi ide, dia yang eksekusi. Atau kebalikannya, aku yang eksekusi, Sharon yang pemberi ide. Sering itu nggak sih? Sering kayak beda kontra? Ada. Ini lebih ke dibikin jangan itu ya, namanya ribut pasti ada ya karena kan 2 kepala. Tapi untungnya sejauh ini kita lebih ke ya udah mau ngikut mana nih yang paling baik. Atau kalau udah mentok banget kita ya udah polling tanya orang luar. Misalnya tanya papa mama, pendapatnya gimana, lebih pilih yang kemana. Nah, nanti dari polling itu kan lebih fair kan, orang luar lagi, suara orang luar ya. Atau kalau biasa udah beda pendapat gitu, biasanya aku lebih ke gini, mengerjakan sesuatu aku selalu nanya, Tuhan suka yang ini nggak? Gitu. Sampai sedetil itu. Dalam. Aku biasa nanyain gitu. Kayak misalkan Desember kemarin tuh kita ngadain basar. Nah, terus sampai pemilihan barang-barang yang harus disediain untuk anak-anaknya pun aku nanya, Tuhan anak-anak suka yang ini nggak sih? Gitu. Atau yang mana gitu. Atau yang ini oke nggak? Kalau misalnya Tuhan bilang kurang, aku akan cari yang lain gitu. Sampai benar-benar di ACC sama Tuhan. ACC bos besar ya. Sejauh ini untungnya kita nggak sampai ribut besar ya. Meskipun 2 kepala tapi hampir ya sejalan lah untung. Wah, keren. Ya karena bos besarnya tetap Tuhan. Betul. Nah itu kalau karunia ini menurutku itu kan tetap perlu dijaga dan diasah ya. Tadi kan si Sharon dan Ellen bilang juga give tapi diasah. Nah kalau cara kalian mengasah terus itu ya pasti kan latihan. Selain latihan gimana itu? Kalau aku sering-sering berdoa ya, nempel sama Tuhan. Simpelnya nempel sama Tuhan. Tapi nempel sama Tuhan tuh aku kalau di aku berdoa. Jadi kayak ngapain pun sambil main game misalnya, aku bisa ngomong ke Tuhan Yesus nih cerita gitu. Main game sambil itu aku bisa begitu. Baru denger loh. Iya, aku bisa begitu. Terus bahkan orang-orang kayak pembimbing rohaniku yang lihat dia pernah beberapa kali bilang ke aku gini, kamu tuh punya kedekatan yang lumayan dekat sama Tuhan. Ya, terus kok bisa? Emang aku ngapain? Kan aku tanya kan, kadang mungkin aku nggak sadar. Emang aku ngapain? Ternyata aku sering ya laporan itu ke Tuhan. Ternyata itu membangun hubungan. Itu jadi membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi dikit-dikit ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Harus dicontoh sih. Saya jarang laporan. Itu perlu dicoba itu. Aduh. Sering laporan. Jadi makin sejalan. Kalau Sharon
sama sih, biasa kalau ke hidup ya hampir semua ngapain gitu, biasa sambil makan atau ngapain, ngomong, Tuhan ini si ini gini enaknya aku ngapain ya, dan pada aku bingung. Sama sih ya, cuma lebih ke bukan mengadu tapi mengajak ngobrol Tuhan setiap saat. Itu yang membangun kedekatan kita dengan Tuhan, tapi caranya aja yang beda-beda ya. Kalau Sharon sama Ellen ini sendiri kalau pas di rumah gitu sering nggak doa bareng gitu kan? Termasuk yang jarang ya kalau doa Jarang, bareng ya. doa barengnya jarang ya. Kita tipikal orang kalau doa tuh ya itu kan masing-masing aja ke Tuhan, Masing-masing. jangan saling dengar Oh, gitu. Iya. Kalau kita lebih ke gitu. Bisa dibilang nyanyi bareng aja juga jarang, Jarang. kalau bukan Tuhan yang minta. Kalau Tuhan yang minta, Kita baru ayo kita lakuin. berarti tadi Tuhan yang minta dong. Enggak yang barusan bentar. Yang tadi di tengah-tengah itu loh. Kan bisa bareng. Pokoknya kalau Tuhan ngomong sih, dibilang katanya ya kamu siapin, pokoknya siapin nyanyi gitu. Hanya dikasih clue itu aja. Wow. Keren. Aduh. Oh iya, mau tanya juga nih, sekolah musiknya di mana sih detailnya? Boleh di share di sini, nanti siapa tahu. Detailnya sekolah musiknya itu namanya Monaco Music Course, adanya di Tanah Mas. Di Tanah Mas. Nah, Terus ada Instagramnya atau? Instagramnya ada, tapi biasanya bisa langsung chat ke ownernya. Oh iya, chat langsung biasa. Iya, biasa langsung ditangani dengan ramah. Oh. Sekarang udah berapa murid nih kira-kira? Sekarang itu 80 lebih lah. Wow, banyak ya. 100 belum sih. Kita mengejar yang 100 ya. Ya minta ke Tuhan nanti kan. Iya. Keren. Oke. Terus ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman di sini mungkin yang sebenarnya ada karunia, cuman mungkin ada yang denial, tapi ada juga yang nggak diasah sehingga lama-lama karunianya juga hilang. Nah, nggak mesti karunia kayak kalian ya, karena karunia itu kan bermacam-macam. Banyak, Nah, itu ada nggak tips untuk maintain buat teman-teman itu? Langsung semua kasih. Semua kan yang ngomong gelas loh. Nggak, maksudnya ya itu aja lah, apa namanya, kesan aja lah. Nah. Kalau untuk misalkan ketemu orang yang bingung Ya, menemukan ini karunianya sebenarnya apa gitu. Paling mudah ya bertanya ke Tuhan. Setiap orang kan pasti dibekali dengan kayak yang pernah aku bilang, ada setiap orang itu punya yang namanya panggilan dan destiny. Destiny berhubungan dengan pekerjaan orang itu. Kalau panggilan lebih ke di kehidupan sehari-hari itu fungsi orang itu sebagai apa gitu. Kalau destiny lebih ke pekerjaannya. Mungkin kalau misalnya orang bingung, ya lebih ke apa ya? Berdoa sama Tuhan, nanya. Kalau ketemu yang kurang peka, aku kita jadi kayak podcast sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ketemu yang kurang Iya. peka, istilahnya sebebel-bebelnya orang lah ya. Ya ngomong aja ke Tuhan. Nanti kan Tuhan tetap punya timingnya sendiri. Iya. Udah saatnya, udah waktunya Tuhan buka. Entah gimana cara Tuhan, pasti orang itu nangkep juga kok. Pasti begitu. Fungsinya entah mungkin ketemu orang ini, kayaknya kamu ini deh, orang mengirim, Tuhan mengirim orang ini untuk mengarahkan, kayak kamu talentanya di ini deh, coba kamu kesini. Nah gitu. Kalau mungkin orangnya sendiri kurang ngeh atau belum bisa menemukan destiny-nya sebenarnya tuh di hidupnya apa gitu. Ya kayak Sharon dan Ellen juga kan dinubuatkan sama orang. Jadi mungkin kalau selain berdoa juga sering ngobrol ya sama orang, sama mungkin teman rohani atau orang-orang lain. Yang penting obrolannya positif ya. Iya betul. Nah, oke. Thank you banget waktunya. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Nah, jadi Instagramnya Sharon sama Ellen apa nih kira-kira nanti? Sama Instagram sekolah musiknya? Instagram sekolah musiknya itu @Monaco Music Course. Kalau Instagram Sharon Gabriel, kalau Ellen Gabriel. L-nya satu semua apa? L-nya 2, Gabrielnya? Oh, Gabrielnya L-nya 3. Oke. Gitu aja. Thank you. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Sharon dan Ellen ini. Say hi ya. Thank you.